Oke, kali ini kita bakal ngebahas tentang, gangguan cemas. Nah, buat gangguan cemas itu sendiri, menurut, PPDGJ atau Pedoman Praktik Diagnosis Gangguan Jiwa itu merupakan penderita yang menunjukkan ansietas sebagai gejala primer yang berlangsung hampir setiap hari untuk beberapa minggu sampai beberapa bulan, yang tidak terbatas atau hanya menonjol pada keadaan situasi khusus tertentu saja. Nah, dasar diagnosanya itu gejala-gejala tersebut biasanya mencakup unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama itu ada kecemasan, yang kedua itu ada ketegangan motorik, yang ketiga itu ada overaktivitas otonom. Nah, menurut DSM atau menurut The Diagnostic and Statistical Manual of Mental, Disorder ini itu dasar diagnosa yang pertama ada kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan. Terus ada individu merasa sulit untuk mengendalikan kekhawatiran, dan ada kecemasan dan kekhawatiran terkait dengan 3 atau lebih dari 6 gejala berikut, seperti gelisah, mudah lelah, kesulitan konsentrasi, iritabilitas, ketegangan otot, dan gangguan tidur. Nah, ada pula menurut ICD-10, itu diagnosis gangguan kecemasan umum, itu, meliputi dengan gejala dan tanda sebagai berikut. Yang pertama ada manifestasi vegetatif seperti peningkatan denyut jantung, diaporesis, tremor, atau mulut kering, ada gejala di dada atau perutnya, gejala mental, gejala umum seperti merasa panas dingin, kesemutan, gejala ketegangan, ketegangan otot, dan lain-lain, dan gejala lain yang tidak spesifik. Untuk faktor risikonya di sini, untuk yang faktor predisposisinya ada peristiwa traumatik, konflik emosi, konsep diri yang terganggu, rasa frustasi, gangguan fisik, pola mekanisme coping, riwayat gangguan kecemasan, penggunaan obat yang dapat memicu kecemasan. Untuk faktor presipitasinya, di sini ada ancaman terhadap integrasi fisik dan juga ada ancaman terhadap harga diri. Nah, untuk etiologi dari kecemasan itu ada dari faktor biologi, genetik, psikoanalitik, kognitif perilaku, dan teori belajar. Nah, untuk IKD-nya di sini ada anatominya, mungkin teman-teman bisa pelajari sendiri untuk IKD. Ada anatomi dari sistem limbik. Ini sistem yang mengatur untuk emosi seseorang. Jadi ada hipotalamus, hipokampus, amigdala, dan lain-lainnya. Dan juga secara fisiologi atau secara faali di sini untuk circuit of Pepys juga bisa teman-teman pelajari. Dan juga dari biokim terutama ada serotonin, GABA, norepinefrin, dopamin, seperti itu. Kemudian kita ke patogenesis dan patofisiologinya. Nah, di sini dari faktor-faktor risiko yang tadi ada faktor psikososial, genetik, dan faktor biologis, dicampur dengan faktor presipitasi seperti stres, ya kan ini mengakibatkan fungsi yang tidak seimbang atau abnormalitas terhadap neurotransmitter tadi yang biokim. Kemudian, hal tersebut dapat berpengaruh pada, sistem limbik, yaitu terjadinya gangguan pada sistem limbik. Dari gangguan sistem limbik tersebut, terutama pada hipokampus dan gyrus cingulate, itu, eee, dalam proses ancaman amigdala dalam proses respon takutnya. Nah, dari gangguan tadi pada sistem limbik tadi, itu mengakibatkan beberapa gejala dan tanda. Di sini yang pertama itu penurunan transporter serotonin di midbrain yang mengakibatkan, di aras ini atau, eee, sistem kesadaran kita seperti jadi lebih waspada, insomnia, sulit tidur, dan berkurangnya sifat inhibisi norepinefrin. Dan terjadi penurunan dopamin, itu pengaruh ke aras juga, jadi turunnya motivasi. Terus, ke aktivasi dari korteks, hipotalamus, pituitari, dan adrenal itu jadi peningkatan corticotropic releasing factor dan juga akan meningkatkan dari adrenocorticotropic hormon dan juga jadi meningkatkan hormon kortisol yang mengakibatkan coping mechanism menjadi tidak efektif dan akhirnya pengelolaan stres terhadap faktor internal dan eksternal inadekuat. Selanjutnya, pengaruh terhadap penurunan reseptor GABA alfa, terutama di lobus temporal kiri, mengakibatkan penurunannya inhibisi amigdala, yang juga menimbulkan efek ketidakstabilan mood dalam respon takut.
Juga di sini berpengaruh terhadap aktivasi saraf otonom dan juga medula adrenal, sehingga terjadi peningkatan dari epinefrin. Nah, peningkatan epinefrin ini juga dapat menimbulkan aktivasi hormon stres sepanjang waktu yang akibatnya terjadi penyusutan dari ukuran hipokampus tadi. Dan juga peningkatan dari epinefrin ini juga menimbulkan pastinya peningkatan dari efek simpatis tubuh yang mengakibatkan mood terasa cemas. Nah, dari mood cemas ini itu diantaranya berefek pada menghindari kontak mata, jadi orangnya suka ngelihat ke bawah dan gerakannya berulang-ulang dan juga logore bicara cepat. Oke, untuk tata laksananya ini untuk non-farmakonya dilakukan psikoterapi, itu terapi kognitif perilaku, yang teknik yang digunakan adalah relaksasi dan biofeedback atau CBT. Pertama, seperti mengajarkan cara identifikasi dan modifikasi perilaku yang membantu masalah tidur, membantu mengubah pola pikir mengenai ketakutan, meditasi, dan olahraga. Juga terapi suportifnya di sini pasien diberikan reassurance dan kenyamanan, digali potensi yang ada dan belum tampak agar lebih bisa beradaptasi optimal dalam fungsi sosial dan pekerjaannya. Juga ada psikodinamik psikoterapi dan psikoterapi berorientasi tilikan. Nah, untuk farmakologinya atau obat-obatannya ini bisa diberikan obat golongan benzodiazepin, ini merupakan lini pertama. Eh, Sini salah satu contoh obatnya adalah diazepam, ini ada di fase tingkat 1. Dosisnya 2-10 mg oral 2 kali per hari, efek sampingnya ngantuk, makin jangka panjangnya dapat mengakibatkan ketergantungan. Kedua ada alprazolam, dosisnya 0,25-0,5 mg 3 kali per hari. Indikasinya itu kerjanya cepat, pengobatan jangka pendek untuk gangguan panik dan agorafobia, dan efek samping itu ngantuk, pelemahan kognitif, hipotensi. Ada gejala lepas obat lebih berat dibanding dengan benzodiazepin lainnya. Dan juga ada lorazepam, Tifan itu dosisnya ini 0,5-2 mili 2-4 kali per hari, dan juga ada yang sediaan IV-nya untuk agitasi akut. Ini juga ada golongan selektif serotonin reuptake inhibitor atau SRRI. Itu contoh obatnya adalah fluoxetine. Nah, ini salah satu resepnya. Nah, secara epidemiologi di sini laki-laki lebih banyak daripada perempuan, dan 25% penderita akan mengalami gangguan panik dan depresi mayor. Prevalensi sebesar 5% dan saat ini 2-4% di Amerika. Prevalensi tergantung jenis kelamin, etnik dan kelompok sosial, muncul pada usia pertengahan dewasa akhir 35-45 tahun, dan GAD atau General Anxiety Disorder paling sering terjadi pada usia tua. Untuk prognosanya ini yaitu kuat vitam dan kuat fungsionamnya yaitu Adbonam. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Jika ada yang mau ditanyakan boleh langsung tulis di kolom komentar, dan jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe channel ini supaya lebih semangat update video-video selanjutnya. Terima kasih.